Melisa sendiri, tadi kan ada pemaparan Reo ya yang cukup kompleks nih. Artinya semuanya itu kan sebenarnya bisa dipelajari ya. Itu Melisa dapetin nggak untuk sampai sekarang semester 4? Ilmu tadi ya gimana sih cara membuka bisnis untuk biar sustain, cara penilaian bisnis tuh untuk kita membuka usaha tuh jangan cuman ikut-ikutan gitu. Melainkan kita juga harus ada analisa tersendiri secara nggak langsung seperti itu kan. Apa sih yang dibutuhkan oleh orang, customer behavior seperti apa kayak gitunya. Market behavior apa customer behavior? Nah, itu ada gak sih dipelajarin gak sih? Sebetulnya dipelajarin kalau misalkan di kelas. Cuma kita kan sering sharing ya di X Club. Nah, justru aku malah ke-trigger dan emang fokusnya itu dan baru nangkepnya itu di X Club justru. Karena mungkin di kelas kita ya itu tadi kayak kurang waktu untuk emang belajar secara lebih dalam kan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya secara itu pelajaran cuma tapi permasalahannya tadi balik lagi ya, siap praktiknya gimana ya. Benar. Karena kadang kita kalau melihat hal yang niche aja mah semuanya juga niche kan. Hal yang unik aja semuanya juga unik. Kita jual sewa sepatu running di CFD juga unik gitu. Kalau unik juga pertanyaannya apakah orang secara customer behavior bakalan menggunakan itu apa enggak, karena kalau kita lihat kan customer behaviornya si para running udah punya sepatunya sendiri-sendiri, nggak mungkin juga kita sewa sepatu. Atau mungkin parfum juga orang itu kan kebutuhan tersier ya, bukan kebutuhan yang primer yang pokok banget gitu. Baik lagi kayak es krim itu mah posisi yang dimana memang orang beli es krim itu ketika memang kebutuhan pokoknya terpenuhi. Benar. Iya kan? Ketika dia sudah makan, sudah minum, secara minum pokok kan minum air mineral ya kan? Secara pokoknya makan nasi dan nasi ayam dan lain-lain lah. Es krim itu sebuah tambahan. Ada uang lebih beli es krim. Benar kan? Atau mungkin ada siapa namanya? Kopi ya, kayak kopi juga semacam kayaknya menurut saya sendiri kopi. Tapi bedanya ini, kalau kopi itu memang budaya kita. Maka kopi itu bagian budaya? Budaya Indonesia dong. Kopi itu, karena kan kita kan salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Oh iya, secara penghasil ya. Iya kan, dan emang banyak masyarakat Indonesia sendiri tuh yang udah terbiasa dengan budaya ngopi. Kayak pagi ngopi. Iya, untuk di beberapa daerah, misalnya saya kan asli Pontianak ya. Asli Pontianak? Iya, Pontianak itu juga terkenal dengan budaya ngopinya. Atau misalnya kalau kita pergi ke Bangka juga terkenal dengan budaya ngopinya. Untuk beberapa wilayah, memang ngopi itu adalah bagian dari kebiasaan mereka. Jadi hal utama berarti? Jadi hal utama, sehingga ketika sekarang kalau kita misalnya melihat ya, brand-brand kopi itu mulai menjamur, banyak gitu. Kita nggak merasa overwhelmed sebenarnya. Justru kita merasa bersyukur karena kita akhirnya diberikan pilihan yang beragam. Tapi gitu. yang bisa jadi pertanyaan gini, tahu jadi jiwa? Turun kan? Benar. Nah, apa pandangan Reo sendiri? Saya nggak bisa komentar ya, karena saya belum melakukan analisa. Benar, karena saya belum analisa. Cuman kalau menurut saya sih itu balik lagi ke bisnisnya sih. Apakah memang mereka itu masuk di lokasi yang tepat? Karena pasti banyak faktor, ya kan? Lokasi sangat mempengaruhi, ya kan? Kebiasaan orang di dalam wilayah yang mereka masuki juga sangat mempengaruhi. Intinya sih banyak faktor sih. Saya nggak terlalu bisa banyak komentar. Tapi yang pasti kalau misalnya kita ngomongin hal-hal yang secara konsumsi publik itu memang sudah menjadi kebiasaan, pasti kita akan berpikirnya itu bisnis akan long last gitu loh. Soalnya kalau misalnya kita bandingin deh, tuaan mana Janji Jiwa sama Mixue? Janji Jiwa sih. Janji Jiwa. Tapi lebih cepat mana turun bisnisnya antara Janji Jiwa dengan Mixue? Mixu. Kita mungkin bisa bilang gitu. Nanti lihat aja datanya. Kemarin saya baru nonton tuh. Soalnya saya juga belum ada data sih. Iya. Nanti kemarin saya juga baru nonton itu di ada orang yang ngajiin data bahwa di Cina. Oh, secara ya Mixu kan emang star base-nya. Iya, kita kan ngomongin di Cina ya. Ada market di Cina. Di Cina itu total ada 400.000 gerai boba di seluruh negerinya. Disclaimer, Cina juga negara yang luas. Benar, ya kan, penduduknya 1,4 miliar, ya kan. Tapi kalau ada 400.000 gerai, berarti ada 1 gerai untuk 3 orang. Nih. Bener dong? Ya oke. Ya kan? Terus ada 1 gerai tapi buat 3 orang. Berarti kan pasar udah sangat oversaturated. Betul. Nah, mungkin di 10 tahun yang lalu ketika memang orang baru mengenal varian boba itu, ya orang akan coba merek A, merek B, orang akan membandingkan. Tapi kalau misal kita lihat sekarang, data terakhir aja itu sudah ada 200.000 gerai boba di Cina yang tutup. Berarti sudah setengahnya tutup, hilang. Dalam waktu mungkin 1 dekade. Waktu 10 tahun ya. Iya kan? Berarti kan kalau kita
bisa simpulkan dari data sepintas tadi aja, memang pada dasarnya ketika kita membangun suatu bisnis tapi kita tidak melihat urgensinya, ya kan, apa pentingnya untuk konsumen di wilayah yang kita akan layanin, ya sulit rasanya untuk bisnis itu sustain dalam jangka panjang.